Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Solehah? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Eka Hardianti pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan indah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu memahami perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut dengan baik. Baik anak-anak, apakah kalian tahu apakah ada yang tahu Asmaul Husna dan mengapa penting bagi kita untuk mengetahuinya? Nah, kalau boleh Ibu minta 3 nama Allah dari Asmaul Husna yang kalian ketahui dan artikan setiap nama tersebut. Mengapa kita harus berdoa dan memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik dan indah? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita akan membahas materi Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah gabungan dari 2 kata Arab. Yang pertama, asma. Asma itu artinya nama-nama. Kemudian husna itu berarti yang indah, baik, dan agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Nah, anak-anak, Asmaul Husna ini berjumlah 99 yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, mengenal nama-nama Allah ini akan meningkatkan keimanan dan membentuk karakter terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan membahas makna, bukti, dan keteladanan dari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu ini artinya Allah Maha Kuat atau Maha Perkasa. Nah, kekuatan Allah ini tidak terbatas dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana caranya kita meneladaninya? Yaitu menggunakan kekuatan yang kita miliki, fisik, ilmu, harta, untuk menolong orang yang lemah atau orang yang membutuhkan. Kemudian buktinya apa Ibu? Buktinya adalah Allah menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, langit, bumi, bintang, dengan kekuatannya. Allah yang menciptakannya tanpa siapapun. Nah, bagaimana buktinya? Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya ketika ada teman yang mengangkat buku yang berat, maka kita harus membantunya. Kemudian kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa pintar, atau tidak boleh merasa kaya. Kita harus tetap rendah hati.
meskipun kita pintar dan meskipun kita orang kaya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya Allah Maha Mandiri atau Maha Berdiri Sendiri. Nah, Allah ini tidak butuh bantuan siapapun untuk mengurus dan menjaga seluruh makhluknya. Nah, Al-Qayyum ini juga termasuk yang Maha Mandiri ini juga termasuk yang menjaga alam semesta. Bagaimana cara meneladaninya? Yaitu belajar hidup mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Nah, buktinya gimana? Buktinya Allah mengatur rezeki, kemudian Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudian Allah memberikan kebutuhan semua makhluk tanpa perlu bantuan, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, itu adalah penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Merapikan tempat tidur sendiri, itu adalah penerapannya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah sendiri atau tidak menyontek. Berarti kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita sudah meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qayyum gitu. Kemudian selanjutnya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi ini artinya Allah Maha menghidupkan. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bagaimana cara meneladaninya? Kita harus selalu bersemangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan, karena hidup adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa, Ibu? Buktinya menghidupkan tanaman yang kering dengan hujan. Allah memberikan kita napas dan kehidupan. Nah, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita harus rajin belajar agar ilmu kita bermanfaat, seperti menghidupkan semangat kita atau akal kita. Nah, peduli dan menolong orang agar mereka lebih semangat hidup. Selanjutnya adalah Al-Mumit. Al-Mumit ini artinya Allah Maha Kuat. Allah Maha Mematikan maksud Ibu. Nah, kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia yang telah ditentukan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, kematian ini adalah misteri yang hanya Allah yang tahu kapan dan bagaimana terjadinya. Kita nggak bakalan tahu kapan kita mati gitu. Kemudian cara meneladaninya gimana? Kita meneladaninya dengan selalu mengingat kematian sebagai pengingat untuk beramal soleh, tidak menunda kebaikan, karena kematian ini mengajarkan kita untuk ikhlas dan tidak terlalu mencintai dunia. Contoh nyatanya seperti apa? Kehidupan sehari-hari, ketika ada yang memintai pertolongan, maka kita harus bantu, rajin bersedekah, rajin saling tolong-menolong, hormat dan patuh kepada guru, taat kepada orang tua, itu adalah contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Al-Ba'its. Al-Ba'its ini artinya yang maha membangkitkan. Nah, maha membangkitkan. Allah akan menghidupkan kembali semua makhluk dari kubur pada hari kiamat. Buktinya apa? Setelah kematian akan ada hari kebangkitan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan kembali sesuatu yang sudah tiada. Dengan demikian, kita harus selalu yakin adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sehingga kita di dunia ini selalu berhati-hati dalam berbuat dan lebih rajin lagi untuk mengumpulkan amal kebaikan. Nah, cara meneladaninya yaitu dengan cara meyakini adanya hari akhir dan selalu berhati-hati dalam berbuat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak gitu. Semua yang terjadi di dunia ini ataupun semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baik anak-anak, kesimpulan pada hari ini yaitu
Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar hari ini 5 nama-nama Allah, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, Allah itu berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian, meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda, Soleh, dan Soleha dapat memahaminya dan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan barokah. Kita akhiri pelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.